Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ilma Fitriani, Jeffrey Nur Effendi, dan Lilis Nur Taufikia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi dalam topik 1, yaitu mengenai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Baik, untuk yang pertama mengenai pengertian SDGs menurut pendapat ahli. Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Menurut PBB, SDGs adalah seperangkat target universal yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Ini adalah pandangan resmi PBB tentang SDGs dan mencakup 17 tujuan utama dengan 169 target yang lebih spesifik. Selanjutnya, menurut para ahli dan peneliti di berbagai bidang seperti pembangunan, lingkungan, ekonomi, dan sosial telah menyatakan bahwa SDGs adalah rencana aksi yang ambisius untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Mereka menganggap SDGs sebagai panduan yang penting bagi negara-negara dan organisasi untuk mengatasi tantangan global yang kompleks. Menurut Harlem Brundtland mengungkapkan bahwa SDGs merupakan program lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang sudah disepakati oleh beberapa negara dalam anggota PBB tanggal 25 September 2015 yang bertempat pada markas PBB bersama para pemerintah dengan resmi mengesahkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai persetujuan untuk pembangunan global. Dengan mengambil tema merubah dunia kita, agenda di tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Baik, yang terakhir menurut Katz, SDGs adalah sesuatu yang diukur dalam keberlanjutan pembangunan sebuah negara. Nilai dan tujuan keberlanjutan ini memiliki manfaat dalam konteks sosial yang beragam, namun saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Dewasa ini pendidikan menjadi salah satu hak mendasar bagi seluruh umat manusia. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak sekedar sebagai sarana agent of change bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, akan tetapi juga harus menjadi agent of production agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Berdasarkan hasil laporan UNESCO, Indonesia saat ini kualitas pendidikannya dalam dunia internasional berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Untuk mengatasi hal tersebut, diberlakukan SDGs, termasuk Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya untuk meningkatkan kualitas pada bidang pendidikan. Berikut akan kami tampilkan urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Untuk yang pertama, SDGs sebagai akses pendidikan untuk semua yang terdapat pada tujuan SDGs keempat, yaitu menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas serta mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. SDGs menekankan pada akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua, tanpa memandang gender, latar belakang ekonomi, dan kondisi sosial. Yang kedua, SDGs menekankan pendidikan berkualitas. SDGs menetapkan target untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada keterampilan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Pendidikan berkualitas membantu mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dan lokal. 3. SDGs menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam pembelajaran. Hal ini mencakup memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus dan kelompok-kelompok marginalisasi lainnya dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan. SDGs mencakup tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah.
terakhir, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. SDGs menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam semua aspek kehidupan. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.